Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Wasil ayuhal ikhwah. Ya, kita sampai pada perkataan mu'alif wa kadzalika hina su'ila. Perhatikan cara menulis hamzah di atas ya, ala nabroh. Itu ketika hamzah di tengah itu dan berharokat kasrah. Hamzah di tengah berharokat kasrah, maka penulisannya ala nabroh seperti ini. Wa kadzalika hina su'ila sallallahu alaihi wasallam anir rajuli yuqatilu. Demikian pula ketika Rasulullah SAW ditanya tentang seseorang yang berperang. Yuqatilu syaja'ah. Syaja'ah ini i'rabnya apa? Syaja'ah i'rabnya apa? Mas Ragil. Apa? Limadha marfu? Sahih marfu, Bapak Mahfud. Maf'ul bih dari mana? Yuqatilu, berarti memerangi keberanian gitu ya. Kira-kira secara makna gimana? Memerangi keberanian, kok keberanian diperangi? Belum cocok nih? Ya. Berarti apa ini? Coba Mas Arif. Mas Zatmika dibantu. Tamyiz. Bapak Eko. Naibul fa'il. Berarti yuqatalu ya, yuqatalu. Mas Giri. Iya, Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Maf'ul li ajli. Sehingga kita terjemahkan karena. Ya, karena ada untuk ya. Yuqatilu syaja'atan, tentang seseorang yang berperang karena keberanian. Jadi berperangnya itu karena apa? Menonjolkan keberanian. Au hamiyatan, atau hamiyah, sifat kesatria atau gagah berani. Au liyura maqamuhu. Yura di sini adalah apa? Fi'il mabni ma'lum atau majhul? Majhul ya, karena liyura, agar dilihat. Maqamuhu, naibul fa'ilnya, agar dilihat kedudukannya, tempatnya, agar dilihat tempatnya di mana? Fi saffil qital, dalam barisan peperangan. Ya. Ayyudzalika, ini adalah termasuk isim istifham yang mu'rab. Karena ayu itu bisa ayu, ayya, dan ayyi. Gitu ya. Jadi isim istifham ayyudzalika, dzalika sebagai mudhof ilaih. Sehingga ayu tidak ditanwin. Ya kan? Ayyudzalika fisabilillah, manakah yang demikian itu yang berperang di jalan Allah? Apakah syaja'ah atau hamiyah? Faqala, maka Nabi bersabda, man qatala, barang siapa yang berperang, litakuna, menasabkan fi'il mudhari', litakuna kalimatullahi hiyal ulya,
litakuna kalimatullahi hiyal ulya, agar kalimat Allah itu tinggi, untuk menegakkan kalimat Allah. Pertanyaannya adalah al-ulya ini i'rabnya apa? Mas Ismail. Apa? Nasab. Kenapa nasab? Iya, bagus, sebagai khobar kana, litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Kalau dia nasab ulya di sini ya sebagai khobar kana, maka hiya sebagai apa namanya? Domir fasil, domir pemisah. Yaitu ketika apa? Ulianya sebagai khobar kana, maka hiya di sini apa? Sebagai domir fasil. Karena di sini memang ada dua i'rab, ya sebagian ulama mengi'rab ulya ini khobar. Khobar dari mana? Dari hiya. Sehingga hiya dan ulya itu jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ini khobarnya kana. Jadi kalau jumlah ismiyah ya berarti apa ini? Hiya mubtada, al-ulya khobar. Namun saya sendiri lebih senang atau lebih cenderung ya untuk apa mengi'rab dia ulya ini sebagai khobar kananya. Sehingga hiya sebagai apa? Domir fasilnya. Meskipun di sana ada yang mengi'rab apa? Hiya ini mubtada, ulya apa? Khobar. Mubtada khobar, jumlah ismiyah sebagai khobar kana. Kalau kita lihat sebagian ayat Al-Quran, kita lebih cenderung untuk menasabkan dia sebagai khobar kana. Litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Ulya ini isim apa ya? Ulya. Isim apa? Iya, bagus, Masya Allah. Isim tafdil. Isim tafdil yang mu'anas ya. Mudzakarnya apa? A'la. Ya kan? Asghar, sughra, akbar, kubra, a'la, ulya. Ada teman namanya Abu Ulya. Kalau ada ulya itu berarti dia nama laki-laki atau perempuan? Perempuan ya? Ulya itu perempuan. Ya. Fahuwa fi sabilillah. Jadi yang dikatakan fi sabilillah adalah seseorang yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah. Jadi ketika berperang itu jangan karena nasionalisme ya ikhwah. Tapi karena apa? Litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Ya. Jadi harus tidak hanya hamiyah saja ya. Ya. Wa qala ta'ala fi ikhtilafin nafaqati bihasabin niyati. Ini taknya kebanyakan. Ya. Yang benar taknya dibuang ya. Ya. Dan Allah Ta'ala berfirman, fi ikhtilafin nafaqah, ya dalam berbeda-bedanya nafaqah, infak ya. Itu apa? Pahala infak itu berbeda-beda ya ikhwah. Bihasabin niat, sesuai dengan niat-niatnya. Perbedaan antara bihasabi dengan bihasbi. Bihasabi artinya sesuai. Sedangkan bihasbi artinya apa? Cukup. Bihasbi mri'in, cukuplah seseorang kan gitu. Wa masalul ladina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi. Coba sekarang kita i'rab ya.
Wa masalu. Masalu kenapa rofa? Bapak Ismam. Mubtada. Bagus, Masya Allah. Mana khobarnya? Mana khobarnya Bapak Sri Hartono? Yunfiquna. Hal sahih Mas Ragil? Apakah benar khobarnya yunfiquna jumlah fi'liyah? Apa? Alladhi. Alladina. Aina sahih Bapak Mahfud? Hal sahih alladina au yunfikuna. Apa? Alladina. Aina sahih Bapak Dwinarjo? Apa? Alladina. Aina sahih Mas Satmiko? Yunfiquna. Mas Ahmad? Ibu jumlah yang mana? Kamasali. Masya Allah, mumtaz. Khobarnya jauh di depan. Bukan di depan ya. Istilahnya. Wa masalul ladina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tasbitan min anfusihim kamasali jannatin. Jauh nggak? Jauh banget, Masya Allah. Itulah dia khobar. Khobar itu bisa jauh ya, hampir satu baris gitu. Permisalan titik kamasali adalah seperti yang itu. Permisalan orang-orang dan seterusnya adalah seperti gitu. Gitu ya. Namanya khobar itu penyempurna yang bisa dipahami. Kalau belum sempurna, belum bisa dipahami dengan baik, berarti apa? Belum dinamakan khobar dia. Kenapa kok banyak yang menjawab aladina? Ada apa dengan aladina? Apa i'rabnya Mas Arif aladina? Apa i'rab aladina? Jangan jawab khobar loh ya. Mas Arif. Pakai kaidah tadi no. Dilihat sebelumnya atau setelahnya. Pakai kaidah sebelumnya kan dilihat sebelumnya setelahnya. Kayaknya sebelumnya setelahnya nggak ada apa-apanya Ustaz. Apa ini Bapak Eko? Aladina. Iya, bagus. Mudhof ilaih. Kalau dilihat sebelumnya berarti lihat masalu. Kenapa nggak ditanwin masalu? Kan nggak ada alif lam ya? Kalau nggak ada alif lam kan secara asal ditanwin. Nah ini nggak ditanwin kenapa? Ternyata mudhof. Ini melihat apa? Dari sebelumnya. Ya kan? Masalu. Bukan masalun tapi masalul ladina. Alladina fi mahali jarrin sebagai mudhafun ilaihi. Kalau yunfikuna i'rabnya apa ini? I'rab jumlah fi'liyah yunfikuna la mahalah minal i'rab. Yang permisalan orang-orang yang menginfakkan amwalahum harta mereka. Jelas ya? Amwal sebagai apa? Maf'ul bi. Ibtigha. Coba ibtigha Bapak Dwinarjo. Kena apa? Iya, bagus, Masya Allah. Maf'ulun li ajlih. Karena mengharap mardoti. Coba mardoti, hati-hati menentukannya.
Mardoti ini i'rabnya apa? Bapak Mahfud. Mardoti, hati-hati menentukannya. Mardoti i'rabnya rafa, nasab atau jar? Nasab, kenapa nasab? Maf'ul bih dari mana? Ya, maf'ul bih dari ibtigha. Tidak boleh tertipu dengan hati-hati lah ya. Memang hati-hati ya. Hati-hati mardoti itu maksudnya kan nasab itu bisa jar itu ya. Ya. Dia sebagai nasab maf'ul bih dari ibtigha. Hal sahih Mas Ragil? Mardoti ini kan bisa nasab bisa jar ya. Ya. Bisa nasab bisa jar. Namanya jamak muannats salim kan. Tanda nasabnya juga jar, tanda jarnya juga. Tanda nasabnya kasrah. Apa Mas Ragil? Maf'ul bih. Saya Bapak Sri Hartono maf'ul bih mardoti. Dilihat sebelumnya ya ikhwah. Ternyata apa? Dia adalah mudhafun ilaih. Ibtigha'nya mudhaf. Ya Pak, ibtigha itu nasab ya, karena sebagai maf'ul ajli sekaligus mudhaf kan ya. Nah, terus apa? Ibtigha ini maf'ul ajli, mardoti itu jar karena mudhafun ilaih. Maka tidak ada ibtighaan. Ya, ibtigha'a mardatillah. Wa tasbitan. Kenapa nasab? Bapak Sri Hartono, kenapa tasbitan di sini nasab? Ataf kemana? Kalau nasab berarti astopnya kemana? Ke nasab juga. Berarti yang mana Pak Sri Hartono? Iya, bagus, Masya Allah. Jadi karena mengharap ridha Allah, wa tasbitan min anfusihim, dan karena atau untuk meneguhkan diri-diri mereka. Kama sali jannatin bi rabwatin. Ya. Ini apa? Tergantung niatnya. Tergantung niatnya, ya. Dalam berinfak itu apa? Apakah mencari ridha Allah untuk meneguhkan diri mereka? Walladzina yunfiquna amwalahum, dan orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka riaa. Kenapa nasab ya ikhwah? Maf'ul li ajli. Karena riya kepada manusia, ria'an nasi. Apa? Ria'an nasi. Tadi kan ibtigha mardatillah ya. Ria'an nasi karena berbuat riya kepada manusia. Wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir, dan tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari akhir. Ini menunjukkan ya ikhwah bahwasannya orang yang berbuat riya itu karena lemahnya keimanannya kepada Allah dan hari akhir. Jadi untuk menghilangkan riya itu harus memperkuat keimanannya kepada Allah dan hari akhir. Karena iman kepada hari akhir ini termasuk generator ya, penggerak seseorang untuk beramal. Motivasi tujuan dia beramal karena ya untuk hari akhir. Wa hakadha jami'ul a'mali, dan demikian pula
seluruh amal-amal yang lainnya, tidak hanya infak saja, seluruhnya. Ya, kenapa belajar bahasa Arab, kenapa menghafal Al-Qur'an, ya, kenapa belajar ilmu syar'i, apa tujuannya? Berikutnya, wal a'malu, dan amal-amal, innama tatafadalu. Apa arti tatafadalu ya ikhwah? Bertingkat, tingkat keutamaannya. Jadi tatafadalu itu bertingkat-tingkat keutamaannya. Dari tafa'ala ya tafa'alu. Ini tatafadalu karena fa'ilnya dhamir mustatir. Takdiruhu hiya, kembali ke mana? Al-a'mal. Wa ya'dumu, kita baca wa ya'dumu karena azuma ya'dumu. Dan besar ya'dumu, berarti kan kalau azuma itu kan lazim ya. Ikut wazan fa'ula itu mesti lazim. Hasuna lazim, kabura lazim, sohura lazim, maka nggak ada maf'ul bihnya. Otomatis setelahnya biasanya seringnya fa'il. Wa ya'dumu sawabuha, amalan itu bertingkat-tingkat keutamaannya dan besar pahalanya. Bihasabi, sesuai. Bihasabi, kenapa enggak ditanwin bihasabi? Karena mudhaf ke ma. Bihasabi ma yaqumu biqalbil amil, sesuai dengan apa yang tegak dalam hati orang yang beramal, minal imani wal ikhlas, dari keimanan dan keikhlasan. Jadi ya ikhwah, jadi amalan, keutamaan suatu amalan semakin utama dan semakin besar pahalanya itu dipengaruhi oleh imannya seorang yang beramal. Imannya seorang yang beramal. Dan juga keikhlasannya. Ini ya, sebab berbeda-bedanya pahala, besar kecilnya pahala, terus bertingkat-tingkatnya keutamaan suatu amalan, itu dipengaruhi oleh keimanan amil, orang yang beramal, dan juga keikhlasannya. Sehingga para sahabat pun itu tidak bisa menandingi amalan Abu Bakar. Karena Abu Bakar adalah apa? Iman beliau tidak ada yang menandingi. Dari golongan manusia ya, selain para nabi dan rasul ya, nggak ada yang menyaingi imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga sebagian ulama mengatakan masabaqakum ya. Masabaqakum Abu Bakrin bikasroti sholatin wala siyamin wala sodaqatin. Jadi Abu Bakar itu tidaklah mendahului kalian ya, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, tidaklah mendahului kalian karena hanya sekedar karena banyaknya sholat malam atau banyaknya puasa atau banyaknya apa? Sedekah. Walakin ma waqara fil qalbi. Tetapi apa? Yang menjadi inti bisa melebihi yang lain, mendahului yang lain, itu karena ma waqara fil qalbi, apa yang menghunjam di dalam hati. Apa yang menghunjam dalam hati? Minal imani wal ikhlas. Dari apa? Keimanan dan keikhlasan. Karena setelah Abu Bakar, sahabat-sahabat yang lain itu yang sedekahnya banyak juga banyak, yang rajin sholat malam, yang rajin puasa sunnah. Bahkan para tabi'in pun demikian. Para tabi'in itu kan bahkan secara dohir itu person-person ya. Amalan dohirnya tabi'in itu kadang-kadang secara dohirnya mengungguli lebih banyak daripada amalannya sahabat. Ya. Tapi kenapa tabi'in nggak bisa mengungguli amalan sahabat? Karena keimanannya para sahabat. Jadi tabi'in yang
sholat malamnya rajin, yang sholat puasa sunnah, sedekah dan lain sebagainya itu amalan zuhirnya banyak. Tetapi yang menjadikan suatu keutamaan itu bukan hanya amalan zuhir, tapi apa? Keimanan orang yang beramal dan keikhlasannya. Hatta in atau inna ya ikhwah. Bagus, inna. Kalau kita baca inna sahiban niyatis shadiqah. Sesungguhnya pemilik niat yang jujur. Wa khususan idza qarana biha ma yaqdiru alaihi minal amal. Yaltahiku sahibuha bil amili. Ini hatta bahkan sampai apa? Inna sahiban niyatis shadiqah. Seseorang yang memiliki niat yang jujur. Benar-benar niatnya itu jujur ya ikhwah. Khususan terlebih lagi idaqtarana biha ma yaqdiru alaihi minal amal. Khususan terlebih apa? Terlebih apabila iqtarana disertai biha dengan niat yang jujur tersebut ya. Ma yaqdiru alaihi minal amal, apa yang ia mampu dari sebuah amalan, yaltahiku sahibuha bil amil. Terlebih lagi apa? Ketika dia itu sebenarnya apa? Mampu untuk beramal ya. Mampu untuk beramal, ya, nggih, monggo. Yaltahiku sahibuha, maka pemilik niat yang jujur tersebut, sahibuha ini kan sahibun niyah shadiqah. Ya kan? Sahibun niyah shadiqah. Maka pemilik niat yang jujur tersebut yaltahiku, itu apa? Mengikuti ya bil amil, mengikuti apa? Seolah-olah seperti orang yang beramal langsung. Orang yang beramal apa? Langsung mengamalkannya. Jadi niat yang jujur ini belum mengamalkannya ya, baru niat yang jujur. Niat apa? Niat yang jujur itu ternyata dia menyertai sama dengan apa? Dengan yang beramal langsung. Itu ketika apa? Ada niat yang jujur, seandainya dia apa? Seandainya dia mampu pasti mengerjakannya. Dalilnya adalah waman yakhruj min baitihi muhajiran. Kenapa nasab ya ikhwah? Hal, bagus. Barang siapa waman yakhruj, barang siapa yang keluar yakhruj. Yakhruj ini kenapa jazm? Karena fiil syarat dijazmkan oleh man syarat ya. Man syarat ini kan menjazmkan dua fiil. Menjazmkan fiil syarat dan jawab syarat. Cara asalnya. Wa man yakhruj min baitihi, barang siapa yang keluar dari rumahnya muhajiran dalam keadaan berhijrah ilallahi wa rasulihi, kepada Allah dan Rasulnya. Summa yudrikhu. Ini ataf kemana? Yudrikhu yakhruj. Summa yudrikhul mautu, kemudian apa? Kemudian kematian menjumpainya. Jadi dia itu apa? Sudah apa? Sudah keluar rumah gitu loh. Sudah keluar rumah, perjalanan untuk ke tempat hijrah. Tapi di tengah perjalanan apa? Ajal menjemput. Faqat waqa'a ajruhu 'ala Allah. Dia dapat pahala apa? Hijrah. Faqat waqa'a ajruhu 'ala Allah.
Wa kana Allahu ghafuran rahima. Jadi kan khususan idaqtarona biha, maksudnya apa dia? Itu terlebih khusus jika apa? Dia menyertai dengan apa yang ia mampu dari amalan. Yang mampunya baru berjalan apa? Pertengahan ternyata sudah ajal menjemput. Atau orang yang mau berhijrah mampunya baru kemas-kemas tapi ternyata mau kemas-kemas apa? Meninggal. Waqad waqa ajruhu 'ala Allah. Wa fi sahihi marfu'an, dan di dalam hadis yang sahih secara marfu' ya ikhwah. Idza maridal abdu aw safara, apabila seorang hamba sakit, aw safara atau bersafar, kutiba lahu, maka ditulis baginya, dicatat baginya, ma ini sebagai apa? Naibul fa'ilnya, ditulis baginya maka nayak malu sahihan mukiman, ditulis baginya apa yang biasa ia kerjakan ketika sehat dan mukim, ketika dalam keadaan sehat dan mukim. Sahihan kenapa nasab? Kenapa ya Wah? Hah? Maful? Khobar kana. Sahih Bapak Rohyadin? Khobar kana? Apa? Maful bihi a'malu. Sahih Mas Arif? Apa? Iya, hal. Sebagai apa? Hal. Maka kutiba lahu maka nayamalu sahihan mukiman, apa yang ia kerjakan dalam keadaan sehat dan mukim. Kita ulangi ya, kita terjemahkan. Apabila seorang hamba sakit atau safar, maka ditulis baginya pahala ya, pahala amalan yang biasa ia kerjakan ketika dalam keadaan apa? Sehat dan mukim. Contoh, ketika sehat biasanya puasa Senin Kemis. Itu kebiasaan. Satu saat sakit, nggak bisa Senin Kemis. Nah, ketika sakit ini dia tetap dapat pahala puasa Senin Kemis. Karena kebiasaannya. Contoh lain, ketika sehat tahajud setengah jam sebelum subuh bangun meskipun 2 rakaat salat malam dan 3 rakaat witir ya. Ketika sakit 1 minggu nggak bisa tahajud, dia tetap dapat pahala tahajud salat malam tadi. Nggak cuma puasa, nggak cuma apa? Salat malam. Ketika tholabul ilmi juga, biasanya rajin menghadiri ya, setiap hari menghadiri ya majelis taklim ya. Suatu ketika sakit sehingga nggak bisa apa? Tholabul ilmi, padahal pengen sekali. Nah, ternyata dia tetap apa? Dia dapat pahala tholabul ilmi. Atau mungkin safar, pada hari tersebut qadarullah dia safar sehingga nggak bisa tholabul ilmi. Dia dapat apa? Pahala. Atau mungkin apa? Intinya amalan yang biasa ia kerjakan ketika sehat dan mukim. Syaratnya apa? Amalan ini ya kerjakan terus-menerus continue. Contoh, ketika sehat, ketika mukim, setelah subuh itu baca Al-Quran, zikir sampai matahari meninggi, setinggi apa? Setinggi tombak, terus sholat syuruk. Misalnya sholat apa? Sholat syuruk. Terus seperti itu tiap hari. Itu qadarullah sakit. Gak bisa. Dia dapat pahala tadi, baca Quran, zikir, sholat syuruk tadi. Ya. Atau safar nggak bisa. Ini apa? Keistimewaan seseorang punya suatu amalan yang ia andalkan sehingga dia apa? Terus continue terus menerus. Ya. Jadi kutibakana, karena apa? Karena Allah Maha mengetahui ya hati niat seorang hamba. Seandainya nggak sakit pasti dia mengerjakannya.
Seandainya nggak safar pasti dia mengerjakannya. Masya Allah ya, ini apa? Agungnya niat. Kemudian hadis berikutnya, inna bil madinati aqwaman masirtum masiran wala qata'tum wadiyan. Inna bil Madinah, sesungguhnya di Madinah. Aqwaman, ada suatu kaum, okay? Ada beberapa kaum ya, aqwaman masirtum wa masiran wala qata'tum wadiyan, tidaklah kalian menempuh suatu perjalanan atau menempuh melewati lembah gitu ya, maqata'tum wadiyan, melewati suatu lembah, ila kanu ma'akum, melainkan apa? Mereka bersama kalian. Meskipun ini di Madinah. Di Madinah tidak ikut apa? Tidak ikut berjalan ya. Tidak ikut berjalan, tidak ikut menelusuri lembah. Tapi apa? Illa kanu ma'akum, tetapi mereka bersama kalian. Dalam hal apa? Ai bi qulubikum wa sawabihim. Bi qulubihim wa sawabihim. Menyertai kalian dalam apa? Dalam hati mereka dan pahala mereka. Kenapa ya ikhwah? Hasabahumul udru. Karena udurlah yang menghalangi mereka nggak bisa ikut berangkat berperang, berjihad. Jadi pengen banget berjihad berperang karena ada udur, ya, apakah sakit ataukah nggak punya hewan tunggangan ya, dan lain sebagainya. Tapi Masya Allah, ma'akum bersama kalian, biqulubihim wa sawabihim. Wa ida, wa ingat ida, setelah ida apa? Fi'il ya. Maka ketika ida itu fi'il, maka jangan wa idahum. Salah. Karena hum itu kan isim, dhamir ya. Sehingga kita baca apa? Fi'il madi biasanya. Wa ida hamma. Baca fi'il madi kan tuh, hamma. Wa ida hamma berarti apa ini? Al-abdu bil khairi. Apabila seorang hamba itu hamma. Hamma itu enggak sekedar aroda. Hamma enggak sekedar kosoda. Tapi hama itu udah keinginan kuat, udah bertekad gitu ya, melakukan suatu kebaikan. Summa lam yaqdir lahul amalu. Tapi dia tidak mampu akhirnya. Tapi apa? Kemudian tidak mampu melakukannya padahal sudah keinginan kuat. Kutibat himmatuhu wa niyatuhu hasanatan kamilatan. Maka ditulis himmahnya, ditulis niatnya baginya apa? Satu kebaikan yang sempurna. Satu kebaikan yang sempurna ya ikhwah. Wal ihsanu ilal khalqi bil mani wal qali wal fi'li khairun wa ajrun wa sawabun indallah. Demikian pula apa? Berbuat baik kepada makhluk, kepada manusia dengan harta, dengan perkataan, perbuatan, itu adalah suatu kebaikan dan ganjaran dan pahala di sisi Allah. Walakinnahu, ini ya ikhwah yang membedakan, walakinnahu ya'dumu sawabuhu binniyah. Akan tapi apa? Besar kecilnya pahala yang itu dipengaruhi oleh niat. Besarnya pahala itu dengan apa? Dengan niat. Sebagaimana dijelaskan apa ikhwah? 2 dirham itu bisa mengalahkan berapa? 200 dirham. Infak 2 dirham bisa mengalahkan berapa? 200 dirham. Kok bisa? Jangan dirham ya, rupiah sajalah gitu ya. Infak berapa? 2.000 rupiah bisa mengalahkan berapa? 2 juta. Atau 20 juta. Kenapa? Karena apa? Yang infak 2.000 rupiah tadi, karena dia hanya memiliki uang 4.000. 4.000. Berarti dia sedekah berapa persen?
50%. Dan yang infak 2 juta ini dia memiliki uang ribuan triliun mungkin. Berapa persennya itu ya? Miliaran, triliunan gitu kan. Itu ya. Dilihat dari apa ternyata? Masya Allah. Persenannya apa? Uangnya berapa gitu kan. Jadi dia kan termasuk berani kan ya. Yang uang 4.000 ya. Tapi dia berani apa? Sedekah 2.000. Ya. Itu ibaratnya ya. 2.000 bisa mengalahkan 2 juta. Atau 2 dirham bisa mengalahkan berapa? 200 dirham. Yang apa? Yang pertama adalah niat. Qala ta'ala la khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan dari apa? Najwahum. Berbisik ya. Ila man amara bis shadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainas. Kecuali apa? Yang merintah dengan untuk bersedekah, untuk berbuat ma'ruf atau mendamaikan di antara manusia. Fa innahu khairun, maka itu baik. Summa qala wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang mengerjakan hal tersebut ibtigha'a afli ajli, dalam rangka untuk mencari mengharap mardatillah, ridha Allah, fasaufa nu'tihi ajran 'azima, maka akan kami berikan kepadanya pahala yang besar. Syaratnya apa? Ibtigha'a mardatillah. Di semua amalan apapun, ibadah apapun itu harus ibtigha'a mardatillah. Ini yang utama. Farutibal ajrul adimu, maka dikaitkan ya pahala yang besar itu dikaitkan dengan apa? Ala fi'li dzalika ibtigha'a mardatihi. Dikaitkan dengan apa? Melakukan hal tersebut itu harus ibtigha'a mardatihi, mengharap ridhonya. Wa fil Bukhari marfu'an, dalam Sahih Bukhari secara marfu'. Man akhoda, ini man ya, karena setelahnya apa? Fi'il madhi. Man akhoda amwalan nasa, barang siapa yang mengambil harta manusia. Mengambil ini bisa berarti dia meminjam, hutang gitu ya. Yuridu ada'aha, yang dia ingin, niatnya ingin apa? Menunaikan, mengembalikan. Ini kalau utang niat nih balik ke, maka apa? Adallahu anhu. Maka Allah akan membantu apa? Untuk menunaikannya, untuk melunasinya. Wa man akhodaha, sebaliknya barang siapa yang mengambil harta manusia, yuridu itlafaha, dia ingin untuk menghancurkannya, menghilangkannya, niat orang nyaur utang gitu ya, maka apa? Atlafahullah, maka Allah akan menghancurkannya. Atlafahullah. Jadi kalau hutang itu niatnya baik, maka Allah akan membantu untuk melunasinya. Fandur, maka lihatlah. Kaifa ja'alan niyatas salihata. Lihatlah bagaimana ya Nabi SAW dalam hadis ini ya menjadikan niat soleh sababan, maf'ul bih kedua. Ja'alan niyatas salihata, bagaimana Nabi menjadikan niat yang soleh sababan qawiyan, sebab yang kuat, lirizqi, untuk memperoleh rizki, wa ada illahi anhu, dan Allah membantu dalam melunasinya, menunaikannya. Wa ja'ala niyatas sayyi'ata sababan litalafi wal itlaf. Dan apa? Dan menjadikan niat yang buruk itu sebab untuk apa? Sebab kerusakan dan pengerusakan gitu ya. Kerugian dan pengerusakan. Wa kadzalika, demikian pula. Tajri niyatu. Tajri itu kalau jara yajri, antum terjemahkannya biasanya apa? Mengalir. Wah, niatnya mengalir itu ya.
Iya, berlaku bagus. Wa kadzalika tajrim niyatu, demikian pula niat itu berlaku pula fil mubahati, dalam perkara-perkara yang mubah, wal umuri dunyawiyah, dan perkara-perkara duniawi. Fa inna man qasada, bukan in tapi apa? Inna, karena man syartiyah itu kan isim ya. Fa inna man qasada bi kasbihi wa a'malihi dunyawiyata au dunyawiyati, ya, wal adiyah al isti'anah. Apa i'rab al isti'anah di sini, Mas Ismail? Kenapa? Ya, limada mansub dari, ya bagus, maf'ul bih dari mana? Qasada. Fa inna man qasada, barang siapa bermaksud bikasbihi, dengan usahanya, wa a'malihi ad-dunyawiyati, amalan-amalan duniawinya, wal adiyati, amalan-amalan kebiasaannya, amalan duniawi dan kebiasaannya. Qasada apa? Memaksudkan apa? Isti'anata, untuk isti'anah, untuk membantu, menolong. Bidzalika, dengan hal tersebut, alal qiyami bihaqqin, untuk menegakkan kebenaran, wa qiyamihi bil wajibati wal mustahabat, agar bisa apa? Menegakkan, membantu dalam melakukan hal yang wajib dan yang sunnah. Wastashaba hadhihi niyatas sholihata, dan menyertakan niat yang soleh, niat yang baik ini, fi aklihi, dalam makannya, wa syurbihi, minumnya, wa naumihi, tidurnya, wa rohatihi, istirahatnya, wa makasibihi, usaha-usahanya mencari rezeki ya. Maka apa? In qalabat, ini jawab syarat dari mana? Man. Mari itu ya. In qalabat adatuhu ibadatin, maka adat-adatnya, kebiasaan-kebiasaannya, makan, minumnya, seterusnya ya, itu berubah jadi apa? Ibadah. In qalabat adatuhu ibadatin. Ibadatin ini jar atau nasab? Nasab. Kenapa nasab? Kenapa nasab Mas Kiri? Maf'ul bih. Yakin Bapak Rohyadim? Inqalaba itu kan biasanya kita iza wazan infa'ala itu kan lazim. Benar enggak? Infa'ala, inkasara itu biasanya apa? Lazim. Berarti apa? Tamyiz. Karena infa'ala itu adalah lazim. Wa barakallahu lil abdi fi amali, Allah memberkahi untuk hamba pada amalan-amalan tersebut. Wa fataha lahu min abwabil khairi wa rizqi umuran la, apa ini? Yes? Yahtasibu. Ini saya hilang. Yahtasibu ya. Ya. Dan Allah akan membukakan baginya dari min abwabil khairi, pintu-pintu kebaikan, wa rizki, dan rizki, umuran, perkara-perkara, la yahtasibuha, yang tidak ia sangka, wala takhturu alahu ala balin, dan tidak terbetik baginya ala balin, dalam benaknya. Wa man fatat suhadihi niyatus solihatu, dan barang siapa yang kehilangan niat yang baik ini, li jahlihi, ini karena bodoh.
Jadi amalan dunianya enggak ia niatkan untuk ibadah, lijahlihi. Au tahawunihi. Tahawun itu apa? Meremehkan, lalai. Fala yalumanna ila nafsah. Jangan mencela kecuali diri sendiri. Wa fi sahihi anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala innaka lan ta'mala amalam tabtaghi bihi wajhallah ila ujirta alaihi. Melainkan apa? Diberikan pahala. Hatta ma taj'alu fi imra'atik. Meskipun apa yang kamu suapkan pada mulut istrimu. Dulang bujo ya. Nah, siapa yang sudah ini? Mas Arif sudah belum? Dulang aja ya. Ya insyaallah yang sudah ya. Ya, barakallahu fikum. Kita cukupkan di sini ikhwah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.